Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen pemasaran E akan mempresentasikan materi mengenai konsumen markets dan buyer behavior atau pasar konsumen dan perilaku konsumen. Sebelum kami memaparkan materi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami, yaitu saya, Muhammad Rojafi dengan NIM akhir 1154. Cinta Yunda dengan NIM akhir 1009. Saya Fauzia Nurrahmat dengan NIM 2208 10 20 10 10. Perkenalkan, saya Bunga Ayu Makfirah dengan NIM akhir 1024. Saya Fahruz Rizkiditya dengan NIM akhir 1137. Perkenalkan, nama saya Luciana Wahyuningsih dengan akhiran NIM 1032. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari perilaku konsumen dan pasar konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku pembeli konsumen yang mengacu pada perilaku pembelian konsumen akhir, buka kurung, individu atau rumah tangga yang membeli produk barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk digunakan sendiri. Nah, kemudian konsumen akhir ini, individu atau rumah tangga ini bergabung membentuk pasar konsumen. Jadi dapat disimpulkan, pasar konsumen adalah semua individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi secara pribadi. Nah, konsumen di seluruh dunia sangatlah bervariasi dalam berbagai hal, mulai dari usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera. Nah, terus bagaimana konsumen yang beragam ini berhubungan satu sama lain? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam memilih produk, layanan, dan perusahaan yang akan menentukan mereka dalam membeli produk tersebut? Nah, akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang model perilaku pembeli. Pembeli atau konsumen setiap harinya membuat banyak sekali keputusan pembelian, dan keputusan pembelian ini merupakan titik berat fokus dari upaya pemasar. Sebagian besar perusahaan meneliti keputusan pembelian konsumen tersebut dengan sangat rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dibeli oleh konsumen tersebut. Terus di mana konsumen tersebut membeli, bagaimana dan berapa banyak konsumen tersebut membeli, dan mengapa konsumen tersebut tertarik terhadap produk tersebut. Nah, akan tetapi untuk meneliti hal seperti itu tidaklah mudah jawabannya, karena seringkali terkunci jauh di dalam benak konsumen itu sendiri. Bahkan seringkali konsumen itu sendiri tidak tahu apa yang mempengaruhi mereka untuk membeli produk atau barang yang mereka beli itu. Dalam model perilaku pembeli terdapat 3 kotak konsumen itu sendiri. Bahkan seringkali konsumen itu sendiri tidak tahu apa yang mempengaruhi mereka untuk membeli produk atau barang yang mereka beli itu. Dalam model perilaku pembeli terdapat 3 kotak. Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua kotak hitam pembeli, yang ketiga tanggapan pembeli. Nah, pada kotak pertama yaitu lingkungan, terdapat di dalamnya terdapat stimulus pemasaran. Artinya yaitu para pemasar ingin mencoba menggerakkan konsumen agar konsumen mau untuk membeli produk tersebut. Nah, di dalam stimulus pemasaran terdapat produk, harga, tempat, dan media promosi. Yang selanjutnya yaitu kotak hitam pembeli. Nah, pada tahap ini pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan diubah menjadi
tanggapan di dalam kotak hitam konsumen yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu karakteristik pembeli. Nah, karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana dia merasakan dan bereaksi terhadap rangsangan. Nah, karakteristik ini mencakup faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Nah, yang kedua yaitu proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian itu sendiri mempengaruhi perilakunya. Proses keputusan ini dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif hingga keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Hal ini dimulai jauh sebelum keputusan pembelian aktual dan berlanjut lama setelahnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu tanggapan pembeli. Tanggapan pembeli yaitu membeli sikap dan preferensi. Yang kedua yaitu perilaku pembelian. Apa yang dibeli oleh pembeli, kapan pembeli tersebut membeli, di mana pembeli itu membeli, dan berapa banyak produk yang dibeli. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan merek dan hubungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan membahas karakteristik atau faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor tersebut terdiri dari 4. Yang pertama yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologi. Yang pertama adalah faktor budaya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, culture. Culture sendiri merupakan himpunan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Pemasar selalu melihat pergeseran budaya atau menemukan produk baru yang diinginkan. Lalu yang kedua ada subculture. Subculture merupakan sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Subculture termasuk kebangsaan, agama, dan perbedaan ras. Contoh dari subculture yang penting adalah konsumen Hispanik Amerika, Afrika Amerika, dan Amerika Asia. Yang ketiga ada total market strategy. Total market strategy merupakan pendekatan pasar total, menarik kesamaan konsumen di seluruh segmen subculture daripada perbedaan. Strategi pasar total mencakup iklan yang mentargetkan segmen subkultur tertentu dan iklan lintas budaya yang ditujukan untuk pasar umum. Mereka menggunakan campuran aktor dan lingkungan yang beragam di bawah satu tema keseluruhan yang berfokus pada nilai-nilai konsumen lintas budaya bersama daripada perbedaan budaya. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama yaitu grup social networks and influencer market. Kelompok referensi berfungsi sebagai titik perbandingan atau referensi dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Yang B, opinion leader. Opinion leader ialah orang-orang dalam kelompok referensi yang memiliki keterampilan pengetahuan, kepribadian, atau lainnya yang memberikan pengaruh sosial pada orang lain. Lalu, pengaruh mulut ke mulut. Kata-kata dan rekomendasi pribadi dari teman, keluarga, rekan, dan konsumen lainnya yang terpercaya cenderung kredibel daripada berasal dari sumber komersil. Sebagian besar pengaruh dari mulut ke mulut terjadi secara alami. Selanjutnya adalah influencer market. Banyak kampanye pemasaran influencer melibatkan pembangunan hubungan dengan pasukan influencer buatan sendiri yang sudah ada di internet, dari toko media sosial hingga blogger independen. Lalu, jejaring sosial online. Pemasar bekerja untuk memanfaatkan kekuatan jejaring sosial ini untuk mempromosikan produk mereka dan membangun hubungan pelanggan yang lebih dekat. Mereka berharap dapat menggunakan media digital, seluler, dan sosial untuk menjadi bagian interaktif dari percakapan dan kehidupan konsumen. Selanjutnya, yang kedua adalah family atau keluarga. Pemasar tertarik pada peran dan perilaku suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian berbagai produk dan jasa. Keterlibatan suami istri sangat bervariasi berdasarkan kategori produk dan tahapan dalam proses pembuatan produk.
Lalu yang ketiga ada roles and status. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditentukan baik dari segi peran maupun status. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan oleh orang-orang menurut orang-orang di sekitar mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi sendiri dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah pekerjaan. Pemasar tentunya pasti akan mengidentifikasi kelompok pekerjaan tertentu yang memiliki minat di atas rata-rata pada produk atau layanan mereka. Seperti contohnya, pemasar pasti akan menawarkan ponsel tahan banting untuk pekerja yang memiliki pekerjaan di bidang konstruksi atau industri. Pada lingkungan yang keras seperti itu, mereka pasti akan membutuhkan ponsel yang tahan banting, tahan air, dan tahan debu. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila pada pekerja yang memilih pekerjaan tersebut ditawarkan smartphone, maka tentunya tidak akan bisa bertahan lama pada lingkungan kerja yang keras seperti itu. Untuk yang kedua yaitu usia dan tahap kehidupan. Pada faktor yang ini tentunya pasti setiap usia memiliki perbedaan kebutuhan. Pastinya pemasar harus mengidentifikasi setiap kebutuhan pada setiap tahap kehidupan atau usia calon konsumen mereka. Seperti pada anak kuliah, mereka pasti akan membutuhkan ponsel atau laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berkuliah tersebut. Yang ketiga yaitu situasi ekonomi. Situasi ekonomi sendiri ini pasti akan mempengaruhi konsumen untuk memilih toko atau produknya yang sesuai dengan kemampuan mereka atau budget mereka. Maka pemasar harus memperhatikan situasi ekonomi kepada calon konsumen mereka, apakah sesuai dengan pendapatan atau penghasilan mereka, sehingga mereka tentunya akan tertarik dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang keempat yaitu gaya. Pada faktor ini, pemasar tentunya harus mengidentifikasi mulai dari aktivitas, hobi seperti musik atau olahraga, dan juga minat pada calon konsumen mereka. Karena gaya ini pasti dapat membantu pemasar untuk menarik perhatian konsumen untuk menggunakan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dan yang terakhir yaitu kepribadian dan konsep diri. Pada faktor ini banyak yang menggunakan konsep ini karena apa yang kita pakai adalah kita. Sesuai dengan maknanya, maka dari itu yang kita pakai pastinya akan mencerminkan identitas kita. Maka dari itu pemasar juga perlu memperhatikan kepribadian seseorang tersebut. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi sendiri yaitu adalah dorongan atau kekuatan yang ada dalam diri individu yang memaksa untuk bertindak. Di sini ada 2 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan biogenis, yaitu kebutuhan yang berasal dari biologi seperti lapar dan haus. Yang kedua adalah kebutuhan psikogenis, kebutuhan yang berasal dari psikologi seperti kebutuhan rasa penghargaan atau rasa memiliki. Namun kebutuhan psikogenis ini tidak memiliki dorongan yang cukup kuat, berbeda dengan kebutuhan biogenis yang memiliki dorongan yang cukup kuat sehingga memaksa mereka untuk bertindak memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu persepsi. Setiap orang tentunya akan memiliki perbedaan persepsi masing-masing. Setiap orang juga pasti akan mendapat banyak informasi mulai dari iklan TV, postingan di medsos, papan reklame, sehingga pemasar harus bekerja keras
agar produk atau layanan mereka dapat dinotis oleh calon konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu pembelajaran atau learning. Perubahan pastinya akan timbul dari pengalaman. Maka pada faktor ini tentunya calon konsumen pasti akan belajar dulu produk atau layanan yang akan mereka beli atau mereka pakai. Seperti pembeli kamera Presta, mereka pasti akan melihat kamera pada etalase, melihat obrolan kamera tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan harga yang mereka perkirakan. Yang terakhir yaitu sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan muncul dalam proses bertindak dan belajar yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian mereka, sehingga pemasar juga harus memperhatikan sikap dan keyakinan calon konsumen yang akan dituju. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada perilaku keputusan pembelian. Nah, perilaku setiap konsumen ini kan sangatlah berbeda gitu untuk berbagai merek yang akan mereka beli, seperti pasta gigi, smartphone, layanan keuangan, dan mobil baru. Nah, menurut Henry Asel ini ada 4 jenis perilaku keputusan konsumen membeli, yaitu seperti gambar di atas ini. Yang pertama itu ada perilaku pembelian yang kompleks, yaitu terjadi ketika pembeli sangat terlibat dalam pembelian dan merasakan perbedaan yang signifikan di antara merek satu dengan merek lainnya. Nah, konsumen ini akan sangat terlibat ketika akan membeli produk yang mana produk itu tuh mahal, bergengsi, jarang dibeli, dan ya beresiko gitu. Biasanya konsumen harus banyak belajar tentang kategori produk tersebut terlebih dahulu sebelum membelinya. Nah, jenis perilaku kedua yaitu perilaku pembelian yang mengurangi disonansi atau perasaan tidak suka. Perilaku ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang, atau beresiko, tetapi mereka tuh sedikit perbedaan di antara mereknya gitu. Misalnya konsumen yang membeli karpet mungkin menghadapi keputusan keterlibatan yang tinggi karena karpet itu mahal dan akan sering digunakan. Namun pembeli mungkin menganggap sebagian besar merek karpet dalam kisaran harga tertentu sama kualitasnya. Dalam hal ini karena perbedaan merek yang dirasakan tidak besar, pembeli mungkin akan berkeliling ke toko itu untuk mengetahui apa yang terjadi dan memilihnya dengan waktu ya nggak lama gitu. Nah, jenis perilaku yang ketiga yaitu perilaku membeli karena kebiasaan, terjadi dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek yang signifikan. Misalnya kita mau beli garam, konsumen memiliki sedikit keterlibatan dalam produk ini kan, karena mereka hanya pergi toko terus ya dapetin garam ya udah pulang. Jika mereka pun dapat merek yang sama terus, itu karena ya mereka udah loyal aja gitu, tapi mereka nggak peduli gitu mereknya apa pun mereka pasti mau gitu. Nah, jenis perilaku yang terakhir yaitu membeli karena mencari keragaman produk. Konsumen melakukan perilaku membeli yang mencari variasi baru dalam situasi yang dijadikan itu oleh karena keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi persepsi perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus seperti itu, konsumen itu sering melakukan banyak pergantian merek itu. Konsumen mungkin memilih merek lain karena bosan atau ya cuma pengen nyoba sesuatu yang beda dan baru aja gitu. Nah, selanjutnya itu ada gambar kan. Nah, ini gambar di atas itu menunjukkan bahwa konsumen itu bakal melewati kelima tahap ini di proses setiap pembeliannya. Tetapi pembeli kadang nge-skip proses ini, dan dalam pembelian yang lebih sering itu konsumen sering melewatkan atau membolak-balikan beberapa tahapan ini. Nah, tahapannya itu yang pertama itu ada ini pengenalan kebutuhan, yaitu tahap pertama dari proses keputusan pembeli, di mana konsumen ini mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Proses pembelian ini dimulai dengan pengenalan kebutuhan membeli, mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tuh dapat dipicu oleh rangsangan internal. Contohnya tuh ketika salah satu kebutuhan normal lah, misal kayak haus, lapar gitu ya gitu. Nah, kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal atau luar itu. Misalnya tuh kayak iklan atau obrolan sama teman ngebahas suatu produk, terus kita jadi pengen ngebeli produk yang sedang dibicarakan itu juga. Nah, terus yang kedua itu pencarian informasi. Pada tahapan ini adalah proses keputusan pembeli di mana konsumen itu termotivasi untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai merek produk yang sedang dia butuhkan gitu. Nah, terus yang ketiga, nah seperti itu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi alternatif.
Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Tahap yang keempat adalah keputusan pembelian produk, dan tahap yang terakhir adalah keputusan pasca pembelian produk. Dalam perilaku pasca pembelian ini, setelah pembelian, pelanggan mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek atau produk lainnya dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Itu tadi merupakan tahap-tahap proses keputusan pembeli. Selanjutnya, proses yang ketiga terdapat perjalanan pelanggan. Dengan memahami perjalanan pelanggan, pemasar dapat bekerja untuk menciptakan pengalaman merek yang akan menghasilkan perilaku pembelian yang positif, keterlibatan, dan advokasi merek dari waktu ke waktu. Pembahasan yang keempat ialah proses keputusan membeli untuk produk baru. Dalam proses ini juga terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahapan dalam proses adopsi. Yang pertama, dalam tahapan ini terdapat kesadaran. Konsumen mulai menyadari produk baru tetapi kekurangan informasi. Yang kedua adalah ketertarikan. Konsumen mulai mencari informasi tentang produk tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi. Konsumen mempertimbangkan produk tersebut. Yang keempat adalah uji coba. Konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan nilai, dan yang terakhir adalah adopsi. Konsumen memutuskan untuk menggunakan produk baru secara penuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi di sini ada grafik. Sebelumnya, sebuah produk itu pasti punya yang namanya inovator, pionir, ataupun pengadopsi di dalamnya. Nah, di dalam grafiknya 2,5% itu seorang inovator, yaitu orang-orang yang menciptakan sebuah ide suatu produk di mana sudah memikirkan tentang resiko yang ditanggung. Kemudian ada pengadopsi awal. Pengadopsi awal itu yang mengadopsi ide-ide baru dengan mempertimbangkan resikonya secara hati-hati. Kemudian ada arus utama awal, yaitu orang-orang yang mengadopsi ide sebelum orang-orang mengadopsi ide tersebut. Arus utama terlambat itu orang-orang yang mengadopsi sebuah ide setelah mayoritas orang itu sudah mencoba. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengadopsi tertinggal, yaitu mengadopsi ide setelah inovasi tersebut sudah menjadi tradisi. Oke, selanjutnya ada pengaruh karakteristik terhadap tingkat adopsi. Jadi setiap produk, setiap merek itu harus punya karakter tersendiri agar bisa dikenal orang. Contohnya seperti iPhone. iPhone itu baru keluar, biasanya tuh langsung diserbu orang-orang. Nah, ini tidak lain karena karakteristik yang sudah ada di merek tersebut. Hal itu bisa dipengaruhi oleh 5 hal. Nah, yang pertama ada keuntungan relatif, yaitu tentang bagaimana produk tersebut bisa terlihat unggul dibandingkan produk yang lainnya. Yang kedua ada kesesuaian, yaitu sejauh mana produk tersebut bisa memberikan kenyamanan baik ataupun pengalaman bagi konsumennya. Selanjutnya ada kompleksitas, yaitu sejauh mana inovasi tersebut dapat mudah dipahami oleh para konsumen. Keempat dapat dibagi, yaitu sejauh mana inovasi dapat digunakan secara terbatas. Yang terakhir kemampuan berkomunikasi, yaitu sejauh mana hasil penggunaan inovasi dapat diamati ataupun dijelaskan kepada orang lain. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya.